Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Video ini akan membahas materi tentang etos kerja. Quran Surat At-Taubah ayat 105. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Kandungan dari Quran Surat At-Taubah ayat 105 yaitu Allah menyuruh kita bekerja dengan benar dan ikhlas. Orang yang bekerja keras akan mendapatkan hasil sesuai dengan usahanya. Sebagai seorang muslim, dalam berusaha harus disertai doa, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh akan dilihat oleh orang mukmin. Artinya, akan dihargai oleh sesamanya dan akan mudah mendapatkan bantuan jika sedang menghadapi kesulitan. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa pekerjaan yang dilakukan sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dilihat oleh Rasulullah. Maksudnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberi syafaat, ridho, serta doa kepada orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Pengertian etos kerja. Bekerja mengandung pengertian suatu usaha yang dilakukan seseorang, baik sendiri atau bersama orang lain, untuk memproduksi suatu komoditi atau memberikan jasa. Etos artinya sesuatu yang diyakini, cara berbuat, sikap, serta persepsi terhadap nilai bekerja. Istilah yang paling dekat pengertiannya dengan kerja keras adalah jihad, artinya sungguh-sungguh. Jihad kaitannya dengan bekerja keras berarti usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai hasil optimal. Jenis pekerjaan terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan kerja sebagai aktualisasi keimanan dan ketakwaan. Rasul bekerja bukan untuk menumpuk kekayaan duniawi. Beliau bekerja untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Sa'ad bin Mu'adz al-Ansori. Ketika itu, Rasul melihat tangan Sa'ad melepuh. Kulitnya gosong kehitam-hitaman seperti terpanggang matahari. "Kenapa tanganmu?" tanya Rasul kepada Sa'ad. "Wahai Rasulullah," jawab Sa'ad, "tanganku seperti ini karena aku mengolah tanah dengan cangkul itu untuk mencari nafkah keluarga yang menjadi tanggunganku." Seketika itu, beliau mengambil tangan Sa'ad dan menciumnya seraya berkata, "Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh api neraka." Bekerja adalah manifestasi amal soleh. Bila kerja itu amal soleh, maka kerja adalah ibadah. Dan bila kerja itu ibadah, maka kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dari kerja. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya? Rahasia kesuksesan karir Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, bekerja dengan profesional. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bekerja dengan cara terbaik, profesional dan tidak asal-asalan. Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah menginginkan jika salah seorang darimu bekerja, maka hendaklah meningkatkan kualitasnya." Yang kedua, melakukan dengan manajemen yang baik dengan adanya skala prioritas.
Dalam bekerja, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya dengan manajemen yang baik, perencanaan yang jelas, pentahapan aksi, dan adanya penetapan skala prioritas. Yang ketiga, tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan sekecil apapun. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan sekecil apapun. Barang siapa yang dibukakan pintu kebaikan, hendaknya dia mampu memanfaatkannya, karena ia tidak tahu kapan ditutupnya kepadanya. Demikian beliau bersabda. Yang keempat, selalu memperhitungkan masa depan. Dalam bekerja, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memperhitungkan masa depan. Beliau adalah sosok yang visioner, sehingga segala aktivitasnya benar-benar terarah dan terfokus. Yang kelima, tidak pernah menangguhkan pekerjaan. Beliau bekerja secara tuntas dan berkualitas. Yang keenam, membentuk tim yang solid yang percaya pada cita-cita bersama. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bekerja secara berjamaah dengan mempersiapkan atau membentuk tim yang solid yang percaya pada cita-cita bersama. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang sangat menghargai waktu. Tidak berlalu sedetik pun waktu kecuali menjadi nilai tambah bagi diri dan umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan kerja sebagai aktualisasi keimanan dan ketakwaan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bekerja bukan untuk menumpuk kekayaan duniawi. Beliau bekerja untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri etos kerja seorang Muslim. Ciri-ciri etos kerja seorang Muslim yang pertama yaitu menghargai waktu. Yang kedua, memiliki moralitas yang ikhlas. Yang ketiga, memiliki kejujuran. Yang keempat, memiliki komitmen. Yang kelima, istiqomah, teguh pendirian. Yang keenam, disiplin, efisien, mandiri, tangguh, pantang menyerah. Yang ketujuh, konsekuen, berani menghadapi tantangan, optimis, kreatif, dan tanggung jawab. Perilaku mulia kaitannya dengan etos kerja yang perlu dilestarikan adalah sebagai berikut. Meyakini bahwa dengan kerja keras pasti ia akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Manjada wajada. Siapa yang giat pasti dapat. Melakukan sesuatu dengan prinsip mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil dan mulai dari sekarang. Pantang menyerah dalam melakukan suatu pekerjaan. Perilaku kerja keras dalam etos kerja. Setiap manusia memiliki kebutuhan dalam hidup, baik kebutuhan hidup di dunia maupun di akhirat. Manusia pun harus berikhtiar atau berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia di dunia meliputi kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani manusia antara lain makanan, pakaian, kendaraan, dan tempat tinggal. Kebutuhan rohani manusia seperti ilmu pengetahuan, ketenangan, dan nasihat. Kebutuhan manusia untuk kehidupan dunia dapat tercukupi dengan bekerja. Kebutuhan manusia untuk kehidupan akhirat dapat dipenuhi dengan beribadah dan berbuat kebaikan. Semua kebutuhan itu akan diperoleh jika manusia mau bekerja keras dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk berusaha mengubah nasib atau keadaannya sendiri. Dengan demikian, jika ia berusaha keras meningkatkan kualitas hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengubahnya. Jika ia hanya berpangku tangan dan tidak berusaha, hidupnya tidak akan mengalami perubahan. Kerja keras termasuk salah satu akhlak mahmudah yang berarti berusaha sekuat tenaga untuk mendapat hasil maksimal. Kerja keras diperlukan dalam upaya mendapat atau mencapai sesuatu. Berikut beberapa macam dan contoh tindakan kerja keras. Kerja keras dalam menuntut ilmu.
Kerja keras dapat diterapkan dalam menuntut ilmu, yaitu dengan cara belajar untuk memperoleh pengetahuan. Menuntut ilmu harus dilakukan dengan menerapkan sikap kerja keras agar diperoleh pengetahuan yang benar. Sikap kerja keras dalam menuntut ilmu dapat dilakukan dengan rajin membaca, belajar rutin setiap hari, gemar bertanya, mengerjakan tugas tepat waktu, serta menghormati guru dan mendengarkan nasihat. Kerja keras yang kedua yaitu dalam beribadah dan melaksanakan ajaran agama. Beribadah dan melaksanakan ajaran agama juga harus dilakukan dengan cara kerja keras. Contoh kerja keras dalam beribadah adalah melaksanakan sholat fardu pada awal waktu, melaksanakan sholat fardu secara berjamaah, melaksanakan puasa Ramadan dengan benar, memperbanyak ucapan baik, mengurangi ucapan yang tidak baik, memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, berusaha menyempurnakan wudhu, menjaga kebersihan badan, pakaian, dan tempat baik ketika beribadah maupun dalam kegiatan lain. Kerja keras dalam berbuat kebaikan. Manusia adalah makhluk sosial yang pasti membutuhkan bantuan sesamanya. Oleh karena itu, manusia hendaknya menerapkan perilaku gemar berbuat kebaikan terhadap sesama. Orang yang gemar berbuat kebaikan akan mudah mendapat pertolongan jika sedang menghadapi kesulitan. Orang yang gemar menolong orang lain berarti menyiapkan pertolongan untuk dirinya sendiri. Kerja keras dalam mencari nafkah. Mencari nafkah harus dilakukan dengan kerja keras. Berdasarkan ajaran agama Islam, kerja keras dalam mencari nafkah tidak hanya dilakukan berdasarkan ketekunan, rajin, dan pantang menyerah. Kerja keras dalam mencari nafkah menurut Islam harus dilakukan dengan benar sesuai syariat Islam. Artinya, selain sikap kerja keras dan ketekunan, mencari nafkah harus dilakukan dengan cara yang halal dan tidak mengalahkan kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, tindakan mencari nafkah adalah berdagang atau melakukan jual beli. Berdagang hendaknya dilakukan dengan jujur, tidak mengurangi timbangan ketika menjual, tidak meminta tambahan ketika membeli, tidak memalsukan kualitas barang, tidak menjual barang yang sudah rusak, dan tidak berbohong tentang harga barang. Bekerja dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Bekerja bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa atau orang tua. Bekerja dilakukan oleh siapapun. Umat Islam harus bisa membagi waktunya untuk urusan dunia dan akhirat. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk bekerja keras, tetapi menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda sebagai berikut: "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Bekerjalah untuk kepentingan duniamu seolah-olah engkau hidup selama-lamanya, dan bekerjalah untuk kepentingan akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok hari. Sekian, semoga bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.